orang yang ikut merayakan hari ibu, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat, ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Tak usah mereka mengajari kita berbakti pada orang tua. Ada stereotip tentang orang Maroko yang tidak baik. Walaupun tidak semua orang Maroko demikian. Ada orang Maroko yang baik. Tapi yang baik ini kalah jumlahnya dengan yang tidak baik ini. Nah, hasilnya orang kayak Abdul Somad itulah mentalitasnya. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Tidak ada Dulu kita diperangi dengan meriam, dengan pedang, dengan tombak. Hari ini kita diperangi dengan apa? Brain wash, brain otak wash, cuci. Brain wash, cuci otak. Iya, jadi kita lihat ya, bagaimana tadi ya brainwash, sebenarnya dia lagi brainwash orang ya supaya jadi Arab ya, si Somad ini. Tadi dia ada statement bahwa orang Barat lebih cinta pacarnya daripada ibunya. Salah ya, itu goblok banget. Dia nggak pernah tinggal di Eropa. Dia kan dari Maroko tadi. Orang Maroko ngemis-ngemis di sini, ya. Orang Maroko tuh ngemis-ngemis di sini minta pura-pura. Kalau saya dari Libya, dari mana? Padahal dia dari Maroko, ya. Dia minta suaka di sini orang Maroko itu. Saking kerenya. Orang Maroko itu kere-kere yang di sini ya. Terus bikin di sini udah datang, nggak terima kasih, bikin geng dia. Makanya ada stereotip tentang orang Maroko yang tidak baik. Walaupun tidak semua orang Maroko demikian. Ada orang Maroko yang baik. Tapi yang baik ini kalah jumlahnya dengan yang tidak baik ini. Nah, hasilnya orang kayak Abdul Somad itulah mentalitasnya. Saya kasih tahu Anda, ya, kalau Anda tinggal di Eropa, terus Anda punya ibu, ya, terus ibu Anda taruh di rumah jompo. Rumah jompo di sini nggak kayak di Indonesia ya, rumah jomponya bagus di sini. Anda sebulan nggak datang tengok ibu Anda bisa masuk penjara loh, bisa bermasalah loh dengan pemerintah. Bisa ruwet itu urusannya itu. Ya. 1 bulan Anda nggak tengok ibu Anda yang di rumah jompo itu, Anda bisa ruwet loh. Ya. Harus tengok. Jadi, kalau di Indonesia, waduh, ya jauh. Kayak Somad itu udah bikin apa buat ibunya? Nggak jelas juga, ya kan? Long bininya aja dia bikin puyeng juga kan. Bininya aja puyeng sama dia, ya kan? Kawin cerai bolak-balik, berharap bisa kawin sama yang artis Korea itu dia kan. Nah, jadi dia naruh ya, terus dia bilang setahun sekali dikasih bunga, nanti hari lain nggak dipelihara. Oh enggak, di sini tuh mereka tuh benar-benar peliharakan ibunya dengan sungguh-sungguh ya. Dan kalau bilang kasih bunga, itu artinya dia punya perhatian. Khusus, dia ingin melakukan sesuatu yang khusus. Ada satu hari yang diperlakukan dengan khusus ibunya. Setelah dia rawat, dia lakukan yang khusus. Apa ya? Kalau di Indonesia, ibunya malah dibunuh. Karena nyuruh dia murtad kan. Ya kan? Suruh bunuh ibunya dulu. Karena dia nyuruh murtad kan. Bunuhlah ibumu. Nah, repot. Nah, makanya pertanyaannya ini kepada orang-orang Islam. Kalian udah bikin apa buat ibu kalian? Kalau saya, saya sudah bikin banyak. Ya, dan kebetulan waktu wafatnya ibu saya itu giliran kakak saya. Oh, kita semua sudah janji, kita sudah atur sedemikian rupa. Keluarga kami itu kompak ya. Keluarga saya itu kompak. Kapan jatahnya ini? Oh, kita lagi susah. Wah, kita keroyok, kita bantu. Sekarang kakak saya lagi susah. Kita bantu, kita keroyok. Gantian. Kita semua itu gantian. Saya dulu lagi susah, kakak saya yang pasang badan buat saya. Kakak saya ya pasang badan ya. Wah, ketika saya lagi setengah mati, ributnya minta ampun, wah kakak saya datang bantuin semuanya dia ya, sampai dia cuti sampai apa, dia demi tolong saya. Nah, itu bakti kami kepada ibu kami dengan rukun kakak beradik, dengan rukun sama istri kita nggak kawin cerai, supaya ibu kita bahagia karena itu wasiatnya dari ibu kita. Jadi salah ya kalau orang Barat nggak lebih sayang sama istrinya daripada sama ibunya, itu salah sekali. Lebih sayang sama pacarnya daripada. Orang Barat itu sangat menyayangi ibunya loh. Ya.
Orang baik itu sangat menyayangi ibunya. Dan ibu-ibu itu biasanya ibu kalau sampai mau punya anak, dia pasti sayang sekali. Karena ibu-ibu yang sampai di sini itu Anda kalau didik anak, Anda mukul, anak itu lapor polisi, Anda bisa masuk penjara loh. Atau ada tetangga Anda, anaknya mungkin nggak berani, tapi tetangga yang laporin ke polisi, Anda masuk penjara loh. Berani pukul anak Anda. Ya, wah ngeri sih. Wah, ini semua diatur, nggak main-main. Makanya tuh si Somat itulah orang goblok menghasilkan orang goblok. Sekolahnya di Maroko, aduh ya ampun Tuhan, itu negara miskin. Mau sekolah apa di negara melarat, negara kacau balau begitu, penghasil mafia, ya kan? Maroko itu penghasil mafia ya. Mau dapat apa si Somat itu? Nah, makanya itu tadi ya. Stigma-stigma itu diberikan di brainwash tadi. Dia sedang membrainwash, sedang membodohi umatnya. Ya kan? Merayakan hari ibu itu kafir. Udah salah itu pokoknya seakan-akan. Salah. Anda perlu setahun sekali mengingat kebaikan orang tua Anda dengan cara orang Cina pun mengajarkannya. Ya, hanya orang Arab yang nggak menghormati ibunya. Ya kan? Bunuh kalau perlu. Ya kan? Karena Muhammad nggak punya ibu. Dia nggak tahu caranya menghormati ibu bagaimana, dia nggak ngerti. Muhammad nggak punya ibu. Mungkin ibunya lonte. Kita nggak ngerti. Lawong simpang siur. Katanya suaminya sudah mati 4 tahun yang lalu, Muhammad baru lahir 4 tahun kemudian. Setelah suaminya meninggal. Dia lonte kan. Anak nggak jelas kan. Stigma-stigma bodoh itu diberikan kepada orang Indonesia. Ya, untuk menyingkirkan peranan wanita, untuk menyingkirkan hak-hak wanita di Indonesia. Itu yang dilakukan dan Anda nurut. Anda nurut. Makanya saya senang sekali ya ada kemarin ya Ibu Linda, Ibu Bukan Najwa, Ibu Lisoy, Ibu siapa itu yang kemarin ya, yang berani-berani itu ya Ibu Yuli. Udah berani-berani semua ya. Kenapa? Saya senang karena kenapa selalu ada wanita itu selalu prioritas dulu. Itu kita tunjukkan wanita itu punya suara di sini. Wah, kita prioritas kalau ada wanita ini ladies first sekarang ya pokoknya ya. Nah, tapi juga sama dalam kehidupan kenyataan ini Alkitab mengajarkan untuk menghormati wanita kita. Tidak boleh dipukul, tidak boleh berkatmu terhalang. Ibu bagaimana orang tuamu? Apalagi nggak boleh hormatilah orang tuamu, ibu bapamu. Ya, bahkan orang Yahudi kalau yang ibunya bukan Yahudi, wah, ya kan. Dan orang Yahudi itu kalau yang ibunya baik, anaknya baik. Ya, karena garisnya garis dari ibu kan. Ya lucu ya memang begitu. Hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan nasihat ibumu. Wah, itu tuh banyak sekali aturan-aturan ya di barat, orang Yahudi, orang barat dan orang Kristen tentang orang tua. Itu stigma-stigma yang dibangun oleh orang Islam yang mereka sendiri brengsek bejatnya minta ampun. Nah, itu dituduhkan kepada kita. Kan lucu kan? Nah, itulah orang Islam. Nggak jauh-jauh dari stigma. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.